Mari ikutilah aku. Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Carolina adalah seorang gadis yang berusia 19 tahun dan dilahirkan dari salah satu keluarga ateis, keluarga yang tidak percaya pada Allah di Polandia. Sejak usia tersebut, dia bekerja sebagai wartawan di salah satu kota di Polandia. Dan dia sudah mengunjungi banyak negara di 4 benua di dunia ini. Dia pernah mengunjungi India. Ketika tiba di India, dia pernah jatuh sakit. Dia dirawat di rumah sakit. Carolina dirawat di sana berhari-hari tapi belum sembuh juga. Pada suatu hari ketika masih berada di rumah sakit itu, Carolina berteriak secara spontan, menyebut nama Allah. Tuhan, sembuhkanlah aku, dan kalau aku sudah sembuh, aku akan menjadi milik-Mu. Beberapa hari setelah itu, Carolina akhirnya sembuh. Setelah penyembuhan itu, dia kembali ke Polandia, ke Krakowi. Dan tanpa sepengetahuan orang tuanya, dia masuk menjadi orang Katolik. Dia dibaptis. Setelah pembaptisannya, dia sering mengunjungi komunitas para suster Fransiskan di kota itu. Dan dia tertarik dengan kehidupan para suster Fransiskan tersebut. Karena itu dia memutuskan untuk menjadi suster. Pada tahun 2013, dia memulai formasinya di biara itu. Tahun 2019, pada bulan September, dia mengikrarkan gaul kekal di biara Fransiskan tersebut dengan mengubah nama Suster Elia. Dia merangkum pengalaman imannya, pengalamannya akan Allah, dan kisah panggilannya dalam kalimat ini, Allah sudah membangunkan aku. Kehadiran Allah dalam diri setiap orang selalu berdaya membaharui, menguatkan, mengubah, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Itulah yang dialami oleh Suster Elia dalam cerita tadi. Pengalaman serupa sudah dialami oleh Santo Matius pemungut cukai yang kita pestakan hari ini. Ketika Yesus berjumpa dengannya, Yesus memanggilnya untuk mengikutinya. Mari ikutilah aku. Yesus mengenal Matius. Dia adalah pemungut cukai, pegawai pajak. Dia adalah orang berdosa. Seperti kebanyakan para pegawai pajak di dunia ini yang melakukan korupsi, yang bekerja untuk diri mereka sendiri, barangkali Matius juga seperti itu. Namun Yesus tidak memperhitungkan semuanya itu. Yesus tidak melihat dosa-dosanya. Yang Yesus inginkan adalah agar Matius mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan itu harus ditemukannya melalui kesediaannya untuk mengikuti Yesus. Setelah mendengar panggilan Yesus, akhirnya Matius mengikuti Yesus dengan ikhlas dan dengan sepenuh hati. Dengan memanggil Matius untuk mengikutinya, Yesus mau menyadarkan dia dan semua pendengarnya, termasuk kita semua, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya, keselamatan yang sesungguhnya, kesembuhan yang sesungguhnya tidak terletak pada apa yang manusia miliki, melainkan pada Kristus yang adalah penyembuh dan penyelamat sejati. Dan Matius mengalami kebahagiaan itu. Dia mengikuti Yesus, ada bersamanya, meniru cara hidupnya, dan mewartakan Kristus dengan menulis Injil tentangnya. Kehadiran Yesus selalu mengubah, membaharui, menyembuhkan, menguatkan, dan membahagiakan manusia.
Karena itu dia selalu memanggil setiap orang untuk mengikutinya. Mengikutinya berarti memberi diri untuk dibentuk olehnya, untuk dibaharui olehnya, untuk diubah olehnya, dan untuk dibahagiakan olehnya. Kita semua dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti Dia. Seperti Suster Elia dan Matius, kita pun harus menjawab secara positif panggilan Yesus tersebut. Setiap saat dia memanggil kita untuk mengikuti Dia. Dan untuk bisa mengikuti Dia, kita harus meninggalkan cara hidup yang tidak menyenangkan Allah dan sesama. Kita harus melepaskan ikatan-ikatan yang menghalangi pergerakan kita untuk berjumpa dengan Kristus, untuk ada bersama dengannya, dan untuk dibentuk serta dibaharui olehnya. Mari kita mendengarkan panggilan Yesus dan mengikutinya. Dia selalu memanggil kita setiap saat. Mari dan ikutilah aku. Semoga kita selalu menjawabinya secara positif. Jawaban yang positif, jawaban yang ikhlas dan benar itu membaharui diri kita, menyembuhkan kita, membahagiakan kita, dan menyelamatkan kita. Semoga.